Halo semuanya, selamat datang di podcast Bung Ai. Podcast yang membahas berita terkini, analisis mendalam, dan segala hal menarik seputar dunia sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Bersama saya, Bung Ai akan menemani teman-teman selama beberapa menit ke depan, tentunya dengan topik yang sangat menarik. Hal ini kita akan membahas tentang 3 bek Australia yang menjadi calon pengganti Harry Souttar dan patut diwaspadai oleh timnas Indonesia. Siapa saja mereka dan apa yang membuat mereka berbahaya? Mari kita bahas lebih lanjut. Seperti yang kita ketahui, Harry Souttar adalah salah satu pilar pertahanan timnas Australia dengan postur tinggi menjulang mencapai 200 cm. Ya, namun dengan adanya kemungkinan absennya Souttar dalam beberapa pertandingan mendatang, Australia tentu harus mencari pengganti yang sepadan untuk menjaga kekokohan lini belakang mereka. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kita perlu mewaspadai siapa saja yang akan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Souttar. Berikut ini kita akan membahas 3 bek potensial yang mungkin menjadi andalan baru di lini pertahanan Australia. Yang pertama adalah Kusini Yenggi. Dia ini berusia 25 tahun, meskipun lebih kenal sebagai striker, ternyata Kusini Yenggi ini memiliki kemampuan bermain sebagai bek tengah berkat postur tubuhnya yang tinggi dan fisik yang kuat. Saat ini dia bermain untuk Portsmouth di Liga Inggris. Jadi Yenggi ini telah menunjukkan performa impresif dengan mencetak 4 gol dalam 9 penampilan untuk timnas Australia. Kemampuannya dalam duel udara dan kecepatan membuatnya menjadi opsi fleksibel tentunya di lini pertahanan Australia. Lalu yang kedua ada Jairix Bakuilo. Dia ini berumur 24 tahun, masih muda ya. Jai adalah bek tengah dengan tinggi 195 cm yang saat ini bermain untuk Accrington Stanley di League One Inggris. Jadi dengan pengalaman bermain di Inggris dan kemampuan defensif yang solid ya, Jai bisa menjadi pengganti ideal untuk Souttar. Kekuatan fisik dan kemampuannya dalam membaca permainan menjadi nilai tambah yang patut diwaspadai oleh lini serang timnas Indonesia. Dan yang ketiga adalah Thomas Deng. Dia ini berumur 26 tahun. Thomas Deng ini adalah bek tengah yang bermain untuk Urawa Red Diamond di J-League Jepang. Dengan pengalaman internasional dan kecepatan yang dimilikinya, Deng mampu menghadapi penyerang dengan mobilitas tinggi. Kemampuannya dalam melakukan tackle bersih dan distribusi bola yang baik menjadikannya aset berharga di lini belakang Australia. Ketiga pemain ini memiliki kualitas yang berbeda tentunya, namun sama-sama berpotensi menjadi pengganti yang mumpuni untuk Harry Souttar. Timnas Indonesia harus mempersiapkan strategi khusus untuk menghadapi mereka. Menghadapi bek-bek dengan postur tinggi dan fisik kuat seperti mereka, Timnas Indonesia perlu mengandalkan kecepatan dan kreativitas dalam menyerang. Pemain sayap, dribble cepat, dan umpan silang akurat bisa menjadi kunci untuk membuka pertahanan Australia. Selain itu, situasi bola mati harus dimanfaatkan sebaik mungkin, mengingat keunggulan postur lawan. Pelatih Sintayong mungkin perlu mempertimbangkan formasi dan susunan pemain mampu mengeksploitasi kelemahan dari ketiga bek tersebut. Jadi demikianlah pembahasan kita hari ini. Jadi mengenai 3 bek Australia calon pengganti Harry Souttar yang patut diwaspadai oleh timnas Indonesia. Persiapan matang dan strategi yang tepat akan menjadi kunci sukses bagi Garuda dalam menghadapi tantangan ini. Bagaimana menurut kalian?
Siapa di antara ketiga back tersebut yang paling berbahaya, dan strategi apa yang sebaiknya diterapkan oleh timnas Indonesia? Ya. Sampaikan pendapat kalian melalui kolom komentar tentunya yang positif. Terima kasih telah mendengarkan episode kita kali ini. Jangan lupa untuk follow dan share podcast Bung Ai agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia sepak bola. Saya Bung Ai pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikut, dan ingat, sepak bola adalah kita. Salam olahraga.